Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Hanifah Rizkia Sonova dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2311 211 018 dari kelompok 20 Alexandra Volta. Sebelum aku masuk lebih lanjut, aku akan membahas sedikit tentang apa sih pinjaman online itu. Jadi, pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang dilakukan secara daring. Karena sistemnya yang virtual, jadi pinjaman daring ini tidak membutuhkan jaminan sama sekali. Jadi, pinjaman online ini terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal di mana sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan dan juga ilegal, tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang pinjaman online ilegal dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Nah, menurut aku, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal yaitu yang pertama, adanya kebutuhan mendesak, di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki ekonomi rendah, di mana mereka membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Apalagi pinjaman online ilegal ini sering menawarkan banyak kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie saja, serta pencairan dananya pun cepat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif dan mengikuti trendy. Gaya hidup yang seperti ini tidak patut untuk ditiru karena mereka hanya memikirkan kesenangan pribadi mereka tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi. Mereka mau melakukan segala hal untuk mendapatkan kesenangannya. Pertanyaan kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Nah, dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam peminjaman online yaitu yang pertama, teror dan intimidasi. Jika peminjam tidak dapat membayar dengan tepat waktu, maka pinjol akan mengarahkan debt collector untuk menagihnya. Biasanya penagihan dilakukan dengan cara meneror dan juga mengintimidasi si korban. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi. Biasanya calon peminjam akan diminta untuk mengirimkan data pribadi atau KTP. Artinya, data pribadi akan terlihat dengan jelas dan hal ini bisa saja disalahgunakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari pinjaman online ilegal. Yang pertama, pastikan legalitas pinjaman online. Kita harus memastikan pinjaman online tersebut sudah terdaftar dan berizinkan otoritas jasa keuangan. Kedua, langsung hapus SMS tawaran pinjol. Ini sudah dipastikan ilegal karena otoritas jasa keuangan tidak memperbolehkan pinjaman online melakukan penawaran secara pribadi. Yang ketiga, jaga data pribadi dan selalu waspada. Hindari mengunduh secara sembarangan aplikasi dan mengunggah data pribadi ke media sosial. Keempat, lihat transparansi bunga. Kita harus membaca dan memperhatikan secara detail mengenai syarat, ketentuan, dan kebijakan pinjaman online tersebut. Dan solusi yang dapat kita lakukan jika sudah terlibat pinjaman online adalah yang pertama, segera buat laporan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi sehingga pinjaman online tersebut bisa segera diblokir. Yang kedua, hindari melakukan pinjaman online ilegal lagi untuk menutupi hutang lama yang sudah melampaui batas tempo. Yang ketiga, lunasi pinjaman online ilegal tersebut sesegera mungkin. Dan yang keempat, blokir nomor telepon penagih yang tidak beretika. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!